Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara presentasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, as-siratal mustaqim. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Fikih Muamalah. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri dengan Alvin Damayanti dari semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam. Dan adapun rekan saya, perkenalkan, nama saya Adinda Ladia dari semester 4A Prodi Pendidikan Agama Islam, Paciran, Lamongan. Adapun di sini kami juga mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian fikih muamalah itu? Yang kedua, bagaimana konsep dasar dan prinsip dasar fikih muamalah itu? Dan yang terakhir, apa saja ruang lingkup fikih muamalah itu? Kita lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama, apa sih pengertian dari fikih muamalah itu? Adapun pengertian fikih muamalah terdiri dari 2 kata, yaitu fikih dan muamalah. Menurut etimologi, fikih adalah bahasa. Fikih pada umulannya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akhlak, akidah maupun amaliyah, ibadah, yakni sesama dengan arti syariah Islamiyah. Adapun menurut etimologi, muamalah berarti mazhar dari kata amalah yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Fikih muamalah menurut etimologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengertian fikih muamalah dan arti luas dan dalam arti sempit. Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya fikih muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha pemeroleh dan pengembangan harta, jual beli, utang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syariah yang terinci. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, konsep dasar fikih muamalah. Konsep dasar fikih muamalah diantaranya yang pertama, hukum asal dalam muamalat adalah mubah, dan yang kedua, konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, meninggalkan investasi yang dilarang. Yang keempat, menghindari eksploitasi. Dan yang kelima, memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan. Dan yang terakhir, tabligh sidik fatona amanah sesuai sifat Rasulullah. Dan bahwasanya konsep dasar fikih muamalah itu ada 6 konsep dasar. Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma dan qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelanggarannya oleh sumber utama syariat Islam. Prinsip dasar fikih muamalah diantaranya yaitu A. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. B. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. C. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot dalam bermasyarakat. Yang D. Yaitu
Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan. Ruang lingkup fikih muamalah. Fikih Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, bahkan berhubungan dengan negara baik saat damai maupun perang. Ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik serupa pemerintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan cabang-cabang fikih muamalah di antara lain yaitu yang pertama, hukum yang mengatur hubungan antara satu pribadi dengan yang lainnya, baik yang menyangkut aturan sipil, perdagangan, keluarga, gugatan hukum, dan lain sebagainya. Contoh yang berkaitan dengan persoalan ini antara lain pembahasan tentang harta, baik dari aspek cara mendapatkan dan mendistribusikannya, maupun dari aspek hakikat dan konsep kepemilikan syariah seperti nikah, talak, hak-hak anak, hukum waris, wasiat, wakaf, dan berbagai hal yang berhubungan dengan hukum gugatan. Yang kedua, yaitu hukum yang mengatur hubungan pribadi dengan negara Islam, serta hubungan bilateral antara negara Islam dengan negara lainnya. Contoh-contoh kitab fikih yang berbicara tentang persoalan ini adalah antara lain Al-Hakam As-Sultaniyah oleh Imam Al-Muwardi dan Abu Ya'la Al-Farah, As-Siyasah Asy-Syariah oleh Ibnu Tamiyah, dan At-Turuq Al-Humayyah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kesimpulannya yaitu hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, dan mata pencarian, dan cara memperoleh rezeki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. Yang kedua yaitu fikih muamalah, ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, harta piutang, dan jasa penitipan diantaranya anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syarah yang terinci. Dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' dan qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syariat Islam. Kami berterima kasih banyak kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.